Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umat yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali teman kita di malam hari ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik, alhamdulillah sudah kita awali dengan doa ya. Baik. Kita lanjutkan kembali ya Bapak terkait dengan kajian Sifatul
huruf ya. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan dua kelompok ya, dua bagian dari sifatul huruf atau sifat yang kelima ya. Jadi kalau kita review kembali di awal gitu ya, di awal bahwa kita sudah membahas dua sifat, yaitu sifat hams dengan jahar. Hams dan jahar itu kaitannya dengan apa? Udara ya, udara atau pita suara ya. Jadi kalau suaranya itu mengenai pita suara, maka udaranya itu tertahan ya. Jadi itu yang dimaksud dengan sifat jahar ya. Tapi kalau dia tidak tertahan di pita suara, udaranya mengalir deras gitu, disebut dengan namanya hams. Nah, huruf hams itu ada 10 ya. Apa saja? Singkatannya ajid, qotin, bakat ya. Terkumpul dalam singkatan ajid, qotin, bakat. Jadi ada 10. Ingat-ingat ya. Ajid, qotin, bakat ya. Itu untuk yang huruf punya sifat hams ya. Jadi udaranya mengalir ya. Maaf. Fahasahu saksun sakat ya, kok jadi ikutin bakat ya. Fahasahu saksun sakat ya. Ya. Ada 10 ya. Fahasahu saksun sakat ya. Itu untuk yang sifat hams. Kemudian yang kedua jahar itu selain 10 sifat 10 huruf tadi ya. Fahasahu saksun sakat berarti itu sifat jahar ya. Tertahannya udara. Kemudian yang ketiga atau pembahasan yang kedua adalah syiddah dengan rokhwa ya. Syiddah dan rokhwa itu kaitannya dengan tertahannya suaranya ya, yaitu disebut namanya syiddah ya. Syiddah itu suaranya tertahan. Kemudian rokhwa suaranya mengalir. Nah, pertengahannya namanya bainia atau diantaranya tawasud gitu ya. Nah, untuk yang sifat syiddah ada 8 huruf tadi ya, yang ajid, qotin, bakat ya, ajid, qotin, bakat. Kemudian bainia ada 5, lin umar ya, pertemuan yang minggu lalu. Nah, sisanya itu adalah sifat rokhwa ya. Jadi tadi yang syiddah ada 8. Kemudian yang bainiyat tawasud ada 5. 8 tambah 5 13. Berarti sisanya 16 ya, karena huruf hijaiyah ada 29. 16-nya itu adalah sifat namanya sifat rokhwa gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya, yaitu isti'la dengan istifal ya. Isti'la dengan apa? Isti'la dengan istifal. Isti'la dengan istifal ini kaitannya dengan terangkat atau tidak terangkatnya pangkal lidah ya Bapak. Pangkal lidah. Pangkal itu lidah bagian belakang. Jadi kalau terangkat namanya isti'la, kalau tidak terangkat namanya istifal. Bagaimana lidah itu bisa terangkat? Ditegangkan. Misalkan ini lidah ya, ini lidah saya. Nah, kalau tegang begini, ini namanya isti'la. Jadi pangkalnya naik. Tapi kalau datar, kalau nggak ditegangkan, santai, namanya istifal. Ya. Jadi biar pangkal lidahnya bisa terangkat, ditegangkan lidahnya. Diterangkat nih dia. Isti'la. Ya. Saya ulang ya. Jadi isti'la dengan istifal itu kaitannya dengan posisi pangkal lidahnya. Kalau pangkal lidahnya terangkat, itu namanya isti'la. Kalau tidak terangkat, istifal. Bagaimana tadi dengan cara ditegangkan, ya? Ditegangkan, maka pangkal lidahnya akan terangkat. Kalau santai itu tidak terangkat. Atau gampangnya itu terangkatnya pangkal lidah itu seperti kita mengucapkan huruf qaf, ya. Oh, nah itu tuh pangkal lidah naik tuh. Oh, ya. Oh, ya. Jadi harus terangkat ya. Tapi kalau kaf dia tidak terangkat ya.
Jadi kalau kaf itu enggak ka, enggak, tapi ka, ya. Tuh, bedanya qaf dengan kaf gitu ya, itu ya. Ko, ka, ko, ka, gitu ya. Tuh, ya. Jadi kalau isti'la itu pangkal lidah terangkat. Posisi pangkal lidah terangkat seperti huruf qaf. Nah, huruf-huruf isti'la itu ada 7 ya. Husodoktin kiz ya. Husodoktin kiz atau kho, so, do, wo, to, ko, zo ya. Jadi ada 7. Kho, so, do, wo, to, ki, zo atau kof sama zo. Jadi ada 7 ya. Tapi perlu diperhatikan Bapak. Posisi terangkatnya lidah itu nanti akan menyebabkan huruf itu memiliki sifat namanya tafkhim atau tebal ya. Jadi tebal suaranya atau di mulut kita itu seperti bergema suaranya. Ya. Oh, rasa nggak? Coba. Oh. Ya, jadi bergema. Kemudian apa? So. Ya. Tapi kalau ka enggak, ka coba. Nggak ada gemanya kan di rongga mulut itu ya. Jadi tafkhim itu menyebabkan tebal, nampak tebal itu di rongga mulut bergema ya. Nah, kemudian satu lagi yang perlu diperhatikan ketika kita melafalkan huruf-huruf yang punya sifat istilah, bibirnya jangan dimonyongkan ya. Jadi dijaga bibirnya ya, mulutnya jangan sampai monyong, jangan enggak ya. Jadi istilah itu bukan bibir yang monyong ya, bukan Kalau bibir monyong itu identiknya dengan dhammah. Kalau dhammah memang harus monyong ya. Ya, itu harus monyong. Tapi kalau dia hatha enggak. Jadi istilah itu jangan sampai bibirnya monyong. Dijaga bibirnya ya. Jangan sampai monyong, jangan enggak. Pangkal lidahnya yang naik ya. Ya. Ya Pak Topik ya, Pak Topik ya. Ya, basir, bukan basir ya. Basir gitu ya. Ya, betul. Karena kemarin-kemarin kan soundnya masih belum ya. Ya. Jadi jangan monyong, jangan basir, enggak ya. Jadi jangan sampai monyong, dijaga. Tahunya gini aja nih, kalau masih monyong berarti itu salah ya. Ya. Pakai jari ya, tuh. Diikat. Gitu ya. Jadi saya ulang, isti'la itu kalau secara istilahnya pangkal lidahnya naik ke langit. Bagaimana pangkal lidah naik? Ditegangkan. Ditegangkan gimana Ustaz? Ya seperti mengucapkan huruf qaf saja. Ya, posisi pangkal lidahnya seperti huruf qaf ya. Pangkal lidahnya ya. Kalau qaf betulan sudah naik. Nah, kalau yang shod ya, shod masih ingat di mana makhrajnya? Shod di mana? Shod ujung lidah. Berhadapan dengan gigi seri bawah, ujung gigi seri bawah. Ini gigi seri bawah ujungnya. Nah, ini lidah begini berhadapan, tidak sampai menyentuh ya. Makrotnya di sini, cuman pangkal lidahnya naik gitu. Ya. Jadi dia tebal ya. Tebal tuh. Ujung lidahnya, makrotnya di ujung lidah, cuman pangkal lidahnya harus ya ditegangkan atau naik ya. Jadi ya. Atau gampangnya huruf S ya. S itu di situ tuh makrotnya, cuman S kan itu pangkal lidahnya belum naik ya, dinaikkan ya. Jadi kalau sin dia tidak naik istifal ya. Sa kemudian sama tempatnya, jangan jadi monyong. Enggak ya, bukan tapi ya. Seperti itu Bapak untuk sifat isti'la secara teorinya. Enggak, kalau ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan sebelum kita latihan ke huruf-huruf yang punya sifat isti'la. Baik ya. Kalau tidak ada kita latihan ya, biar nanti Bapak bisa ya. Tapi diingat ya, satu-satu nanti.
Baik, kita ke huruf yang pertama dulu ya. Huruf ya, kho. Halaman 11 ya. Kho di mana kho makrojnya? Ya. Kho itu di pangkal maaf, di ujung tenggorokan ya. Kho di bagian ujung tenggorokan ya. Itu huruf kho ya. Kemudian ingat makrojnya di situ dan posisi pangkal lidahnya harus naik atau naik itu tadi seperti huruf apa? Pangkal lidah naik seperti huruf qaf ya. Qaf ya. Baik, saya baca ya. Nanti diikutin. Kho, khi, khu, akho, ikhi, ukhu, ikh, Oke ya. Baik, saya baca. Kho, khi, khubakh, khu, khon, khoni, khokh, na, minal mukhni, makhikhon, khoni, kho. Ulang. Kho, khi, khubakh, khu, khon, khoni, khokh, na, minal mukhni, makhikhon, khoni, kho. Baik, satu-satu ya. Kho, khi, khubakh, khu, khon, khoni, khokh, na, minal mukhni, makhikhon, khoni, kho. Lanjut. Kho, khi, khubakh, khu, khon, khoni, khokh, na, minal mukhni, makhikhon, khoni, kho. Lanjut. Kho, khi, khubakh, khu, khon, khoni, khokh, na, minal mukhni, makhikhon, khoni, kho. Ya, lanjut. Kho, khi, khubakh, khu, khon, khoni, khokh, na, minal mukhni, makhikhon, khoni, kho. Lanjut. Kho, khi, khubakh, khu, khon, khoni, khokh, na, minal mukhni, makhikhon, khoni, kho. Ya, lanjut. Kho, khi, khubakh, khu, khon, khoni, khokh, na. Khoni, khokh, dengar. Dari mana mulainya ya? Dari kong ya. Ku kong kani kok na minal mukhni makhi kong kani kok. Khi khubah khu khan khani khokh na minal mukhni makhi khan khani kho. Khi khubah khu khan khani khokh na
minal mukhni makhikhan khaniqa khakhihu bakh khukhan khanikhna minal mukhni makhikhan khaniqa khakhihu bakh khukhan khanikhna minal mukhni makhikhan khaniqa khakhihu bakh khukhan khanikhna minal mukhni makhikhan khaniqa. Ada dua kamera tadi. khakhihu bakh khukhan khanikhna minal mukhni makhikhan khaniqa. Ya, baik. Kita lanjut ya, Bapak ke huruf selanjutnya, huruf yang kedua dari 7 huruf. Ya, huruf sod ya. Tadi sudah kita bahas tadi, sampaikan bahwa huruf sod itu makhrajnya ujung lidah berhadapan dengan ujung gigi seri bagian bawah ya. Dia sama dengan huruf sin atau huruf zai, atau kalau di Indonesia kan S ya. S-nya Indonesia itu lebih dekat ke sod sebenarnya ya. S-nya Indonesia itu lebih dekat ke sod, bukan ke sin ya. Jadi agak tebal kalau S-nya Indonesia itu ya. Jadi ketika kita ngomong susu itu sebenarnya pakai sodo. Ya, susu itu pakai sodo ya. Bukan pakai sin. Kalau pakai sin itu susu. Nah, gitu. Kita kan ngomong gitu ya. Kita ngomongnya kan susu kan gitu ya. Iya. Kalau kita masuknya ke tadi ya, cuman kan di Indonesia kan nggak ada istilah tebal tipis ya. Ya. Oke, sod ya. Jadi sod, sekali lagi saya ingatkan bahwa sifat isti'la itu tidak diidentikan dengan bibirnya dimajukan ya. Jadi bibir posisinya tetap saja. Kenapa? Monyong. Nggak boleh. Harusnya adalah pangkal lidahnya yang terangkat. Ya. Baik, saya baca ya. So, lagi so, si, su, aso, isi, usu, us. Ya. Satu lagi mungkin yang lupa ya. Jadi si huruf-huruf yang punya sifat isti'la tidak dikenal istilahnya dia tarkik ya atau tipis ya. Tetap dia sebutnya namanya tafhim atau tebal ya. Tafhim tebal, tarkik tipis ya. Tuh ya. Nah, jadi walaupun dalam kondisi kasroh tetap dia haram punya sifat tipis ya. Haram tuh. Cuman disebutnya kadar tebalnya lebih paling rendah lah. Paling rendah ketika dia ketimbang harokat fathah ataupun dhammah ya. Jadi ketika dia kasroh jangan malah jadinya sin dia. Jadi so, jangan jadi si. Tapi tetap so, si ya. So, si. Jadi tetap ditebalin ya. Su juga sama ya. Su tetap ya. Fathah tebal sekali, kemudian kasroh tebalnya berkurang, paling rendah, kemudian dhammah juga tebal gitu ya. Jadi tetap dikatakan bahwa dia tetap punya ataupun jangan sampai sifatnya malah jadi tarkik seperti itu ya. Baik, saya baca ya. Sofi subas
Susan Sani Sosna Susan Sani Sosna Minal Musni Minal Musni Masisan Sani Sa Masisan Sani Sa lagi Sosi Subas Sosi Subas Susan Sani Sosna Susan Sani Sosna Minal Musni Minal Musni Masisan Sani Sa Masisan Sani Sa. Baik, satu. Sosi subas susan sani sosna minal musni masisan sani so. Ya, lanjut. Sosi subas susan sani sosna minal musni masisan sani so. Lanjut. Sosi subas susan soni sosna minal musni masih soni so. Sosi subas susan sani sosna minal musni masisan sani so. Ya, lanjut. Sosi subas susan soni sosna minal musni masih soni so. Oke. Sosi subas susan soni sosna minal musni masih soni so. Sosi subas susan soni sosna minal musni masih soni so. Oke. Baik. Sosi subas susan sani sosna minal musni masisan sani so. Ya, baik. Ya. Iya lupa. Sosi subas susan sani sosna minal musni masisan sani so. Lanjut. Sosi subas susan sani sosna minal musni masih soni so. Ya, baik. Lanjut. Sosi subas susan sani sosna minal musni masisan sani so. Lanjut. Sosi subas susan soni sosna minal musni
Masih song soni so. Ya, baik, alhamdulillah. Lanjut, huruf selanjutnya huruf bod ya. Nah, huruf bod bawahnya ya. Di mana huruf bod Bapak makhrajnya? kanan adas Ya. Sisi kanan kiri lidah menyentuh ya geraham ya. Nah, ada 3 cara pelafalannya. Sama kanan kiri tempelkan dengan geraham kanan kiri, atau sebelah kiri ditempelkan ke geraham sebelah kiri, atau sisi sebelah kanan tempelkan sebelah kanan. Ya enaknya gimana gitu ya. Jadi di situ yang penting ditempelkan 3 itu, jangan buat yang lain gitu ya. Bo gitu ya. Nah, makhrajnya di situ, tapi ingat pangkal lidahnya harus naik gitu ya. Saya ingat lagi, harus tetap naik sehingga nanti menghasilkan sifat tafkhim ya, atau tebal gitu ya. Jadi bo, bukan do ya, bukan do ya. Bukan do ya. Baik, saya baca nanti ikutin ya. Bo, di bu, bu bo, addo iddi, iddi udbu, uddu ad id, id ud. Baik, saya baca. Dodi, dubad, dori dubad budan, dodna, dudong doni dodna bukan dodena ya. dod Dod jangan sampai mantul. dod Didorong. Cuman kita belum bahas itu. Cuman jangan sampai mantul. Gak apa ya. Ulang. Budong doni dodna dudong doni dodna minal mudni minal mudni madidan donido. madidong donido Lagi. Dodibubad dodi dubad dudang donidodna dudong doni dodna minal mudni minal mudni madidan donido. madidong donido Ya, satu. Dodi dubad dudong doni dodna minal mudni madidong donido donido ya. Madi. Madidong donido. Ya, lanjut. Dodi dubad dudong doni dodna minal mudni madidong donido. Ya, lanjut. Dodi dubad dudong doni dodna minal mudni madidong donido. dodi dubad dudong doni dodna minal mudni madidong donido. Ya. Dodi dubad dudong doni dodna minal mutni
madidon donido. Dodidubat dudong donidotna minal mudni madidong donido. Dodidubat dudong donidotna minal mudni madidong donido. Dodidubat dudong donidotna minal mudni mazidon donido. Dodidubat dudong donidotna minal mudni madidon 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 donido. Ya. Baik. Mungkin 3 huruf dulu ya. Ko, kod sama bod. Enggak Bapak, kalau ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi untuk sifat isti'la dipersilahkan. Kan ada yang suka bacanya do gitu. Do. Do kan do kan beda dari makhrajnya. Ya. Do sama do. Ya, wo, do. 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 Do sama do. Do sama vo. Do. Ya. Kan biasanya kalau baca Al-Fatihah nih akhir gitu. Ya. Al-Fatihah. Walau Walau bo. kan ada yang suka do. Ya. Do sama Do ya. Jadinya do. Iya. Ya. Itu salah gitu ya. Salah, bisa jadi salah makhraj dia atau salah huruf gitu ya. Atau mungkin dia maksudnya di situ cuman dia taunya atau pemahamannya di situ ya. Makanya ya harus belajar dulu yang dimaksud dengan makhrijul huruf itu gitu ya. Tempat keluar hurufnya gitu ya. Kalau makhrijul hurufnya sudah benar ya insyaallah akan tahu gitu, paham ya, dia paham bahwa huruf bod itu tempat keluarnya di sisi-sisi lidah gitu ya. Memang sisi lidah itu kan kalau di kita itu nggak ada ya, huruf-huruf bahasa Indonesia atau Latin itu yang keluarnya dari sisi lidah, nggak ada gitu ya. Dari alfabet itu nggak ada yang keluarnya di sisi lidah, hanya huruf-huruf hijaiyah yang keluarnya di sisi lidah, itu huruf bod gitu. Makanya emang ya harus belajar ya, si orang tersebut harus belajar sehingga nanti dia tahu bahwa bod itu seperti itu ya, tempatnya di situ. Dan perlu diingat ya, jadi dia menghasilkan suara itu karena sifat ya Bapak. Jadi yang menghasilkan suara bo itu seperti itu karena sifatnya, bukan karena makhraj. Makhraj itu hanya tempat keluarnya saja. Yang menghasilkan bunyi itu ya sifatnya itu gitu ya.
Baik itu sifat yang nantinya kita bahas sekarang ini sifat yang asliyah ya, asliyah. Jadi sifat itu dibagi dua, asliyah sama ridho ya. Asliyah atau lazim. Itu sifat yang pasti selalu ada kalau kita melafalkan huruf tersebut. Ada sifat yang kondisional gitu ya. Itu sifat-sifatnya. Nanti sifat yang asliyah kita bagi dua lagi. Ada sifat berlawanan, ada sifat yang tidak berlawanan. Ya. Jadi banyak sifatnya. Banyak sifatnya, banyak. Paling tidak satu huruf itu minimal punya 5 karakter. Paling sedikit 5 karakter, paling banyak itu 7 atau 8 saya lupa. Kali 28, kali 29. Ya, paling sedikit. Paling sedikit 5 gitu. Satu huruf ya. Satu huruf gitu. Ya. Paling sedikit 5. Karena tadi, kenapa paling sedikit 5? Karena berlawanan tadi. Kalau nggak A ya B gitu. Kalau nggak B atau kalau nggak C ya D dan seterusnya. Makanya paling sedikit 5 gitu. Itu ya. Ada lagi Bapak terkait dengan sifat isti'lah yang ingin dikonfirmasi tanyakan? Ya. Bod. Ya, kalau sampai pipinya gembung itu sebuah kesalahan atau enggak? Iya. Jadi memang seharusnya jangan sampai pipinya itu ngembang ya. Cuman nggak apa-apa kalau misalkan masih belum bisa karena kita masih dalam proses belajar ya. Nggak apa gitu ya. Ya. Oh ya, jangan sampai ya. Lah, ya. Itu. Tapi kalau dia sudah tidak belajar ya itu yang salah kan gitu ya. Kalau kita masih dalam proses belajar nggak apa-apa. Terus saja latihan, jangan sampai nanti pipinya itu mengembang. Sama tadi ya, jangan sampai juga sampai bibirnya monyong gitu ya. Jangan sampai bibirnya monyong karena tadi istilah itu bukan monyong bibirnya gitu ya, tapi pangkal lidahnya naik. Kadang kan orang gitu ya, maksudnya mungkin dia belum belajar gitu ya. Jadi untuk membuat dia jadi tebal dimonyongkan kan, gitu ya. Padahal enggak gitu ya. Gitu ya. Jadi enggak ke bibir arahnya, bukan ke bibir tapi pangkal lidahnya. Coba gitu. Berarti Ya. Ada lagi ya, Bapak? Ustaz, Ya. itu masalah bibir tadi ya Ustaz. Ya. Mana. Itu diharuskan apa enggak kalau di doma itu? Doma ya? Ya. Itu harus dimonyongkan. Ya, betul. Jadi karakternya kalau fathah itu karakternya mulut harus terbuka. A, ya, ba, itu. Kemudian kalau kasroh rahangnya diturunkan. I, gitu. Nah, kalau doma harus monyong. Ya secukupnya monyongnya ya. Jangan monyong banget gitu. Ya. Jadi itu yang disempurnakannya gitu ya, harus disempurnakan dengan kondisi identik itu karena nanti gini pada saat nanti kita pembahasan gharib, saya lupa istilahnya namanya apa ya, itu ada istilah yang hanya isyarat bibir monyong, la ta'manna itu harus monyong. Sakta itu berhenti sejenak tanpa mengambil lakmas. Iwaja Oyima itu sakta ya, atau kalabal rona gitu ya, itu baru sakta. Imalah. Itu mungkin ya. Jadi harus monyong Bang Farom. Jadi dia nggak disuarakan, nggak dibunyikan karena di situ ada domah, cuman nggak dibunyikan, latak manuna bunyinya, latak manuna, cuman nunya nggak dibunyikan, latak manna, balik lagi manna, jadi harus monyong. Itu tikungan tuh Pak, cepat. Tikungan masalahnya. Atau Tikungan masalahnya. ya, jadi nggak dibunyikan gitu, latak manna, ada bunyinya latak manuna, hanya isyarat doang domah. Ya.
harus disempurnakan. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Baik. Baik Bapak, Alhamdulillah untuk pembelajaran kita di malam hari ini tentang sifat isti'la ya. Jadi sifat isti'la itu angka lidahnya harus naik. Ya, yang menyebabkan nanti dia punya sifat namanya tafkhim, tebal. Ada 7 huruf, baru kita bahas 3 huruf, insya Allah pertemuan yang akan datang kita tambah. Kita tutup dengan baca doa wahid, nain, salah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.